Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas orderan teman kita dulu, yakni Mas, kalau di WA sih namanya Mas Fafa dari Sidoarjo, tapi tidak tahu ini nama aslinya di WA itu termasuk Mas Fafa atau tidak. Ini orderannya adalah PRTDE HM yang kepalanya nggak bisa full platinum, satu pasang, sama PRTDE full platinum juga satu pasang. Nah, kita kasih bonus, memang beda ya, bisa dilihat ya. Nah, ini kepalanya tuh bisa full platinum, dan ini saya tunggu selama mungkin tuh, intinya tetap gak akan full platinum. Nah, ini saya udah tulis J itu jantan, PRTDE jenisnya, HM itu lemnya, lem half moon, ini lem P, lem platinum, lem full platinum. Ya, sambil mungkin saya cerita ya, untuk mengedukasi teman-teman juga. Bentar, saya pause dulu videonya. Ya, lanjut. Jadi sambil mungkin saya cerita ya. Ini lens saya dapat itu dari kawan kita mungkin yang nggak asing lagi teman-teman, yakni Mas Safril Pekalongan. Nah, jadi full platinum dia, tapi jujur memang terus terang dari segi ekor diperanakan nggak selebar itu dibanding yang mungkin jenisnya HM seperti itu, tapi bagus juga, apalagi ini full platinum. Memang keunggulannya dia punya Mas Safril itu, atau Mas All Star Gapi itu, kepalanya full platinum, dia mantep lah lensnya. Sama ini juga mantep juga, tapi memang beda lens aja, beda breeder. Sebelumnya saya ambilnya beda breeder. Kalau ini dorsalnya big, ekornya lebar, lebih banyak HM-HM-annya juga seperti itu. Nah, orderan yang ketiga yakni full gold 2 pasang, kita beri bonus 2 betina karena kita lagi banyak betinanya. Lah, sedangkan PRTDE jantannya juga masih banyak, makanya kita kasihkan bonus. Oh ya, sedikit mau saya bahas juga, yakni tentang ikan bengkok ya. Nah, seperti ini. Maksudnya saya mau luruskan di sini. Ada ikan bengkok itu yang memang dari segi tulangan. Ada ikan bengkok yang bukan dari segi tulangan, tapi dari segi usia atau mungkin pakan yang lemaknya, kandungan lemaknya tinggi, seperti cacing sutra. Itu proteinnya tinggi tapi lemaknya juga tinggi kan. Nah, itu kan sering saya pakai. Nah, ikan gapi yang saya maksud bengkok yang jangan dipilih oleh teman-teman itu bukan bengkok yang karena usia, atau karena apa, mungkin pakan yang terlalu berlemak, mungkin ya, bisa jadi obesitasnya dia itu efeknya ke punuknya itu kayak kelihatan menggunung gitu punuknya. Nah, di semua ikan saya, karena saya pakai cacing sutra, itu ketika usia tua 6 bulan ke atas itu pasti pada bengkok. Nah, ini contohnya juga. Nah, ini sudah mulai nih kelihatan ya, jadi punggungnya itu agak sedikit bengkok. Tapi bengkok yang saya maksud, yang jangan dipilih oleh teman-teman, itu bukan bengkok-bengkok yang seperti ini teman-teman. Nah, ini juga sudah mulai bengkok, ini usia 4 bulanan sudah mulai mau bengkok. Ada lagi, contoh lagi yang ini. Nah, ini juga kalau teman-teman perhatikan, dia sudah mulai membengkok, ini full gold, nggak benar-benar lurus. Nah, kita tengok sekarang remajaan full goldnya, apakah dia bengkok. Nah, dia bisa lurus-lurus gini. Nah, nggak kelihatan bengkok kan ya, lurus badannya. Ketika di remaja memang dia lurus. Ini juga jenis albino red ear, ini juga lurus.
Oh, lurus-lurus. Ini juga lurus-lurus. Jadi memang untuk kondisi tertentu ikan gapi ketika usia tua itu dia akan membengkok, tapi bukan bengkok yang nanti anakannya bakal bengkok semua, bukan. Beda dengan yang saya maksud. Sedangkan saya mau kasih contoh ikan yang bengkoknya tuanya itu jelek, itu lagi nggak ada contoh saya, jadi mungkin kurang bisa tunjukkan. Jadi ketika ikan atau terutama betina, kalau jantan sih kebanyakan yang biasanya membengkok itu bukan bentuk badannya membengkok, tapi postur tubuhnya yang bengkok. Maksudnya postur tubuh itu contoh ini ya. Nah ini nih ada contoh. Nah itu jantan, kelihatan itu jantan Black Moscow. Itu kan berenangnya dangak, terus nanti ketika dia berenangnya lurus otomatis kan keberatan ekor, nah itu agak membengkok dia. Nah itu terjadi kepada ikan dengan ekor-ekor delta teman-teman. Ekor-ekor seperti ini delta itu nantinya ketika tua keberatan bawa ekor, itu postur tubuhnya dia atau ketegapannya dia dalam membawa badan itu relatif sedikit membengkok dia. Ya karena keberatan ekor itu mungkin ya. Kalau betina ya itu tadi bukan karena keberatan ekor, tapi memang karena dia bisa jadi, kalau menurut analisa saya itu karena pakannya yang berlemak juga tinggi. Bukan hanya proteinnya yang tinggi tapi lemaknya juga tinggi dia. Makanya kegemukannya dia itu selain terletak di perut, termasuk di punuknya dia, otomatis kelihatannya jadi bengkok. Jadi seperti itu teman-teman. Oh ya, ini saya lagi ada contoh juga ikan yang usianya 1,5 tahun. Nah ini bengkok kan. Nah ini juga loh, punuknya itu membengkok gitu loh. Ini nggak saya breed ini, ya ini rejekan sebetulnya. Jadi hampir semua ikan gapi ketika usianya tua pasti dia relatif membengkok seperti ini teman-teman. Jangan terlalu heran. Nah ini nggak sebengkok PRTDE yang HM punya saya, yang tadi di luar juga ada. Itu karena apa? Karena dia sering dikasih pakan juga, pakannya efektif, pakannya rutin, full casut seperti itu, yang dimana di situ lemaknya tinggi. Lah ini kebengkokannya nggak setinggi itu, nggak sebener-bener bengkok kayak mana ya, ini mungkin ini kayak atau ini. Nah ini betinanya kan bener-bener kelihatan bengkok. Nah bengkoknya seperti ini karena apa? Karena pakannya dia rutin. Sedangkan ini kan ikan ini bener-bener ngabisin cacing sutra banyak ini. Jadi saya kasih pakannya bener-bener tabur sekali makan pagi doang. Tabur sekali makan, bukan yang saya siapin segini untuk dimakan segini seharian, bukan. Karena ya lumayan ngehabisin cacing sutra banyak ikan ini, karena ada ikan koki juga itu kan makannya banyak. Jadi nah ini kan sekedar, kalau ini sama ini itu sekedar buat hobian saya sekeluarga, saya, istri saya, anak saya gitu, nggak fokus untuk di pembesaran gitu, enggak. Jadi sekedar dia bisa bertahan hidup, sehat seperti itu. Makanya saya kasih pakannya nggak benar-benar sampai nyetok seharian di sini biar nanti habis besoknya baru kasih, bukan. Jadi ini sekali tabur ya kira-kira seberapa ya? Nggak seberapa banyak banget sih. Ginilah segini. Nah segini. Yang ini loh yang di sini. Nah seginian saya tabur seperti itu. Nah kira-kira seginilah sewadah ini cacing sutra. Nah itu saya tabur ke situ saat cuma pagi saja. Jadi mungkin kadar lemak yang ada di tubuhnya nggak setinggi pakan yang memang sedang saya budidayakan, karena memang saya ngejar pertumbuhan seperti itu teman-teman. Nah di sini saya luruskan karena Pumpung lagi ingat ada teman kita yang lagi order. Tadiannya beliaunya bilang kok ikannya kayaknya rada bengkok ya. Nah seperti itu. Nah itu saya luruskan. Jadi bengkok yang kita maksud, yang mungkin juga kayak Mas All Star Gapi atau breeder yang lain, yang dimaksud bengkok
yang bakal menurun ke anakan, yang bisa rata-rata bengkok itu bukan bengkok yang seperti itu gitu loh. Saya mau luruskan, bengkok yang berpotensi menurunkan anakan bengkok itu yang bengkoknya memang benar-benar kelihatan. Ini saking saya belum kelihatan ada contoh. Seandainya ada contoh, saya bisa kasih tunjuk. Biasanya tuh saya langsung masukkan ke reject, langsung saya buang. Lah di sini lebih bener-bener jarang saya kelihatan ikan saya bengkok. Ya mungkin karena saya juga rutin sortiri calon-calon ikan yang mau memijah, yang usianya mau saling kejar-kejaran itu memang sudah saya amati. Jangan sampai saya sedang pelihara ikan yang posisinya bengkok, khawatirnya nantinya anakannya. Saya punya pengalaman ikan bengkok juga soalnya. Waduh, menyesal sekali. Saya waktu itu tergiur harga yang relatif murah, saya ambil anakannya cilukba pada bengkok. Bengkoknya bukan hanya terjadi pada betinanya saja, jantannya juga pada bengkok. Akhirnya saya buang. Dari situ saya nggak lagi ambil dari tempat beliau seperti itu, dari tempat sana yang bengkok. Nah, ada lagi yang dari remaja seperti ini. Kalau kita nggak tahu, bisa kita jadikan reject ini. Kok postur tubuhnya kayak gini ya? Nah, aslinya kan seperti ini, aslinya kan seperti ini loh. Nah, ini loh. Indukannya aslinya kan seperti ini. Nah, ini ketika emang dia rutin dikasih pakan itu jadinya kayak gini. Nah, ini ada indukannya dia. Itu jarang saya kasih pakan jadi kayak gini. Ya kayak lurus tapi gak seberapa berisi dia perutnya. Ini sudah saya pisah juga karena pengennya jangan beranak dulu. Kayak nggak pengen perbanyak yang ini, saya pengen perbanyaknya yang ribbon, makanya saya simpan tanpa jantan. Itu sudah beranak 2-3 kali tanpa jantan. Nah, ini kalau yang seperti ini biasanya kalau teman-teman nggak tahu malah dimasakkan reject. Jadi dia badannya itu pendek. Mana ya? Ini. Nah, ya ini. Badannya pendek, bungkuk, sedikit ada punuknya, dari mulai remaja. Nah, ini kemarin kalau seandainya saya buang ya sayang sekali. Untungnya nggak saya buang karena saya tahu wah ini kayaknya potensi short body ini. Nah, ini semi short body, berpotensi anakannya nanti bisa lebih pendek karena dia datang dari indukan panjang. Kok dia muncul pendek, bisa jadi anak turunnya lebih pendek lagi seperti itu. Makanya saya pertahankan. Bisa jadi nanti ini jadi short body, bener-bener super short bahkan bisa. Nah, yang seperti ini makanya saya pertahankan teman-teman. Nah, seperti itu. Ya mungkin edukasi kita di Alpha Mini Gapi cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran atau anggapan saya barangkali ada yang salah, breeder-breeder yang sudah berpengalaman bolehlah di komen di kolom komentar. Nah, ini juga ini udah tua ini, makanya dia membungkuk. Saya tahunya pertama soal ikan bungkuk itu, jadi itu bungkuk bukan bengkok, beda lagi. Kalau yang bengkok yang benar-benar tulangannya itu bengkoknya bisa bengkok banget. Dari remaja udah bengkok, otomatis nanti besarnya tuh benar-benar kelihatan bengkok. Bengkoknya ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, maksudnya seperti itu teman-teman. Ya saya lanjut dikit. Saya dapat pengalaman pertama ikan bisa bungkuk itu kalau sadarinya agak lama. Kalau sadarinya itu ternyata usia tua bisa seperti itu benar-benar baru 5 bulan ini, mungkin 5 bulan yang lalu saya sadari. Benar-benar saya ingat-ingat akhirnya. Saya pertama rawat ikan gapi itu kayak apa? Pertama itu kan dragon. Oh iya, saya baru ingat. Nah, dari 5 bulan yang lalu tuh saya kayak gini. Oh iya, saya baru ingat. Ikan dragon adalah ikan pertama saya, dan ikan ini yang masih bertahan.
usianya sampai setua ini, hampir 2 tahun dia. Karena mungkin pakai filter dan lain-lain, relatif stabil airnya. Terus pakannya juga tercukupi, walaupun gak bener-bener banyak pakannya, karena memang gak ngejar pertumbuhan saya. Jadi ya seperti inilah ikannya. Jadi ini sama dragon itu saya baru ingat kalau oh iya, ternyata intinya saya ambil kesimpulan ketika ikan gapi itu beranjak dewasa sekitar 6 bulanan ke atas, itu ikan mulai membengkok kalau kita kasih makannya rutin, apalagi pakan-pakan yang mengandung mungkin lemak yang tinggi. Akan berbeda lagi bisa jadi, tapi karena saya nggak praktekkan, saya kan nggak pakai pakan pelet, nggak pakai pakan full Artemia apalagi. Kayaknya kalau pakannya full Artemia atau full pelet-pelet yang kandungan lemaknya biasanya kan relatif rendah, nggak seberapa tinggi, nggak setinggi casut. Casut itu lemaknya bisa 30%-an, walaupun proteinnya juga memang tinggi. Proteinnya dia sekitar 60%-an. Nah, kalau di pakan-pakan pelet kan, kalau yang mahal ya, itu proteinnya sekitar 50-an. Terus lemaknya itu sekitar 10% saja, nggak seberapa banyak. Makanya mungkin kalau dengan treatment atau pakan seperti itu, dia nggak menggemuk kan, otomatis ikannya ketika tua juga nggak terlalu gemuk. Kita juga manusia kan ketika usia 40 ke atas, itu kita kan tidak disarankan makan makanan yang lemak berlebih. Harusnya protein yang berlebih, harusnya protein dan serat yang tercukupi, nggak juga berlebihan, maksudnya tercukupi. Jadi kalau dari pengetahuan saya dulu pernah belajar soal nutrisi, itu 1,5 gram per 1 kilo berat badan, seperti itu. Per 1 kilo berat badan itu 1,5 gram, minimal 1 gram per 1 kilo berat badan, itu kalau di manusia. Lah makanya seperti ini, seperti ikan pun kayaknya ya relatif sama, karena kan mereka juga makhluk hidup, otomatis ya nggak jauh beda dengan kita sebagai manusia, juga termasuk makhluk hidup kan. Otomatis di usia 40 ke atas kalau manusia, kalau ikan usia di 6 bulan ke atas, itu kalau ingin ikannya nggak bungkuk, bisa jadi dengan cara pakannya itu relatif nggak terlalu banyak lemaknya. Lah sedangkan saya memang sambil jual cacing sutra, jadi memang ikan saya makannya full cacing sutra, dan itu sering terjadi di betina, apalagi betina yang jantannya itu banyak diorder oleh teman-teman yang cuma butuh jantan seperti aquascape dan lain-lain. Lah itu sering terjadi di punya saya itu yang full gold sama PRTDE. Gitu, PRTDE yang HM terutama. Nah yang HM ini biasanya lebih banyak diorder jantannya saja oleh orang-orang aquascape, makanya betinanya saya nyimpen banyak. Ini pun sebagian betina sudah saya lempar, yang sudah kelihatan bungkuknya bungkuk nemen, biasanya kan itu bisa 8 bulan ke atas atau bahkan 1 tahun ke atas. Itu saya lempar ke toko ikan saya yang ada di Gresik gitu. Mohon maaf ya, tadi saya kayaknya sudah mau pamit, ternyata masih lanjut panjang. Ya lagi seru aja bahas ikan ini. Ini benar-benar real sesuai pengalaman saya. Kalau nggak percaya, kan bisa dibuktikan juga dari anakan-anakannya. Mana ya? PRTDE. Nah, PRTDE yang tadinya Mas Fafa itu bilangnya kok agak bengkok Mas. Nah ini nyatanya di sini lurus-lurus juga ini anakannya loh. Semuanya lurus, nggak ada yang bengkok. Nah itu seperti ini, lurus-lurus. Ada lagi berarti di sini. Ah ini lagi ada contoh ini. Lagi ada contoh yang agak bengkok ini lain. Bukan agak bengkok kalau ini sih, kayaknya lebih ke ketidaknormalan genetik. Nah, seperti itu kita harus langsung pisahkan. Nah, seperti itu teman-teman.
Ya mungkin penjelasan saya atau bahasan kita pada hari ini itu saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kritik dan saran, boleh kita diskusikan di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.